Masyarakat memang meresahkan. Untuk itu, inilah saatnya Indonesia berbeda agar kasus-kasus premanisme berkedok ormas yang meresahkan apalagi melakukan pembalakan tidak terjadi lagi. Dan pemirsa, langsung saja terkait dengan hal ini, di mana Presiden Prabowo Subianto yang sudah resah dengan aksi premanisme yang kian marak terjadi. Kita langsung saja akan membahas hal ini bersama dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Adri Maulana Caniago, serta kriminolog Universitas Budi Luhur, ada Pak Luki Nur Hadianto. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Erdi. Selamat malam Mas. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama terkait dengan fenomena yang sangat meresahkan ini. Saya mungkin yang pertama langsung saja ingin ke Pak Erdi terlebih dahulu ya, karena memang Presiden Prabowo Subianto ini sudah menyatakan keresahannya, kemudian juga sudah memberikan arahan langsung kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo begitu. Tapi kalau dari Kabag Penum sendiri melihat mengapa kemudian aksi premanisme yang berbaju ormas begitu ya, berkedok ormas seperti pembalakan, kemudian juga ada aksi intimidasi juga masih marak bahkan di daerah-daerah strategis investasi. Kalau catatannya dari pihak kepolisian, kenapa Pak Erdi? Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu ya apa yang disampaikan terkait dengan premanisme. Kita ketahui bersama bahwa premanisme ini kan ada sebuah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun secara kelompok. Untuk apa? Mereka bertindak sewenang-wenang, kemudian bagaimana dia menggunakan kekerasan, intimidasi, ancaman, dan memperoleh keuntungan pribadi. Nah, dari sini kita juga mengetahui bersama tadi yang disampaikan oleh beberapa waktu yang lalu, ya, di mana kita juga memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa aksi premanisme ini adalah pelanggaran yang serius, yang akan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yaitu pertama adalah tegakkan hukum yang tegas. Kemudian bagaimana pemberantasan kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan keamanan dan dalam negeri dan bagaimana kita melindungi rakyat kecil. Itu tiga hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Begitupun juga yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, selalu mengarahkan kepada kami bahwa semua tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat ini akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Komitmen beliau, Polri akan selalu hadir untuk melindungi setiap warga negara. Tidak ada ruang bagi aksi premanisme di hukum Indonesia. Nah, ini kita mengarah, ya, kegiatan ini menyasar kepada praktik premanisme yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta iklim investasi nasional. Di tanggal 1 Mei kemarin, kita ada surat telegram untuk melaksanakan operasi kewilayahan yang akan mengarah kepada premanisme. Nah, operasi ini komitmen Polri yang tentu saja dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Memang Mbak, di daerah strategis investasi itu tingginya perputaran ekonomi yang kerap dijadikan sasaran untuk pemalakan, ya, dengan modus keamanan lingkungan atau jasa pengamanan. Nah, ini yang akan menjadi harapan kami, ya. Selain Polri, kita akan berkolaborasi dengan TNI, dengan stakeholder lainnya. Tapi satu hal, kami mengharapkan juga masyarakat untuk tidak takut melapor jika menjadi korban dan mengetahui adanya tindakan terkait premanisme itu. Nah, oleh karena itu, ya, kepada seluruh masyarakat, khususnya misalnya di daerah investasi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ya, apabila mengetahui mengalami aksi premanisme dalam bentuk apapun, jangan ragu untuk segera lapor ke kantor polisi terdekat, atau kita punya call center 110. Demikian, Pak.
Oke, baik. Artinya memang wilayah yang strategis ini justru tingkat kriminalitasnya tinggi, berkedok ormas begitu ya. Nanti juga kita akan bahas bagaimana kemudian proses perlindungan bagi saksi juga yang nantinya akan melapor. Tapi saya akan ke Pak Luki terlebih dahulu. Pak Luki, kalau mendengar tadi pernyataan jawaban dari Pak Erdi begitu ya, bagaimana kalau kriminolog memandangnya terkait dengan premanisme ini sebagai kejahatan biasa atau justru ada juga nih gejala sosialnya menurut Anda? Seperti apa Pak Luki? Ya, terima kasih Mbak Anissa dan mohon izin Pak Erdi terkait dengan premanisme tadi juga sudah disampaikan Pak Erdi. Kita lihat dari atas dasar 3 aspek. Yang pertama, dalam konteks gejala sosial bisa jadi dalam hal ini adalah premanisme kita pahami sebagai bentuk gaya hidup ini yang kemudian menjadi berbahaya. Saat kemudian mata pencaharian itu diafiliasikan pada pembentukan ormas atau bagaimana mereka beraktivitas secara instan dan menjadikan target-target usaha dunia usaha ini sebagai target dari komoditinya, maka seharusnya keberadaan ormas ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamanatkan di undang-undang di sana. Sehingga akhirnya mereka bertransformasi, tidak lagi menjadi ormas yang kemudian bisa membantu mensejahterakan masyarakat, tapi bisa jadi mereka menjadi salah satu bentuk parasit sosial yang akhirnya menjangkiti dunia usaha kita. Yang ini akhirnya dijadikan bagaimana kebutuhan terhadap hidup yang semakin tinggi itu kemudian mereka jadikan sebagai dalih untuk dapat memanfaatkan situasi yang terkendali tersebut. Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan bahwa keberadaan hal ini akhirnya bisa kita lihat dari segi subkultur. Karena seringkali keberadaan premanisme ini berada di wilayah-wilayah yang memang berada pada kondisi padat usaha, terus kemudian padat karya di sana, dan bahkan dalam kondisi tertentu menjadikan sasaran tidak hanya sekedar dunia usaha, tapi masyarakat atau kemudian perumahan-perumahan yang terafiliasikan pada kelompok menengah ke atas itu sebagai target sasarannya. Nah, dalam konteks ini, maka untuk bisa menemukan kenalinya atau kemudian menjadikan ini sebagai solusi adalah bagaimana menjadikan angka permasalahan tersebut, dalam hal ini adalah penyediaan lapangan pekerjaan dan kemudian mereka terafiliasikan pada tindakan produktif, itu dapat diutamakan. Yang ketiga yang harusnya kemudian menjadi concern adalah di tengah semangat asta-cita yang bisa disampaikan oleh Bapak Presiden kita, di satu sisi juga ini menjadi paradoks. Paradoks inilah yang kemudian harus segera di-counter oleh aparat-aparat penegak hukum dan kemudian dunia usaha dan melalui masyarakat juga, bahwa whistleblowing ini seharusnya bisa mulai dari masyarakat sekitar. Adanya ancaman, adanya bentuk intimidasi, bahkan ironisnya adalah usaha-usaha yang tergolong UMKM itu menjadi sasaran juga dari aksi premanisme tersebut. Jadi tidak lagi dipahami bahwa ini adalah bentuk bagaimana masyarakat bisa berkumpul secara bersama-sama, tapi secara kita lihat secara tataran jangka pendek atau kemudian jangka panjang, ini sudah menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena bisa kita lihat dampak sosial yang ditimbulkan tidak hanya bersifat horizontal, tapi bisa jadi bersifat vertikal, bahkan kemudian mengarah kepada usaha-usaha strategis yang akhirnya berdampak pada terjadinya investor yang kemudian hengkang, atau kemudian adanya bentuk-bentuk intimidasi yang akhirnya mereka sulit untuk bisa meluapkannya. Yang ketiga tentu yang menjadi berbahaya adalah saat ini tidak lagi kemudian dipahami sebagai ormas saja, berkedok ormas saja, tapi akhirnya menjadi salah satu bentuk subkultur kriminal yang menjadi ancaman tersendiri bagi kedamaian dunia usaha atau kemudian ketertiban di masyarakat. Kurang lebih demikian, Mbak. Oke, baik. Kalau dari penjelasan Anda memang ini sangat mengkhawatirkan ya, karena kalau kita melihat ini sepertinya semangat dari adanya ormas ini sudah bergeser begitu, yang seharusnya ormas ini bisa membantu mensejahterakan masyarakat, perkumpulannya itu akan tetapi sekarang sudah bergeser semangatnya. Nah, Pak Erdi, bagaimana kemudian untuk Polri bisa membedakan antara kegiatan sosial ormas yang sah dan aksi yang masuk kategori kriminal? Nanti seperti apa? Apakah kemudian sejauh ini akan ada SOP khusus begitu untuk melihat kategori-kategori tersebut? Ya, Mbak. Pada prinsipnya Polri tidak melihat itu ada istilahnya individu maupun organisasi atau ormas ya, seperti yang tadi ditanyakan sama Mbak tadi, bahwa pada prinsipnya adalah Polri akan melakukan suatu kegiatan-kegiatan kepolisian secara rutinitas, yaitu Harkaptibmas, memelihara keamanan, ketertiban dan masyarakat ya. Nah, di mana kita tidak melihat, namun ketika ada perorangan, berkelompok, atau misalnya itu dalam satu istilahnya organisasi masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, ini komitmen kita akan kita lakukan tindakan tegas. Nah, strategi yang kita lakukan, ya terutama pada saat operasi kewilayahan yang mengarah kepada penyakit masyarakat atau misalnya premanisme ini, yaitu pertama kita melakukan penyelidikan dan penegakan hukum.
terhadap oknum organisasi masyarakat di mana mereka terbukti melakukan suatu tindak pidana. Kemudian yang kedua, kita menggelar patroli dan razia. Ini sudah kita lakukan secara simultan berkelanjutan, ya, berkelanjutan karena merupakan suatu kegiatan rutin yang ditingkatkan pada saat kegiatan operasi ini, ya, terhadap praktek pungli, kemudian lokasi-lokasi rawan aksi premanisme. Kemudian yang ketiga, itu melakukan pengecekan legalitas ormas yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Ya, jadi kita melakukan pengecekan. Nah, apabila ya ormas tersebut melakukan tindak pidana, yang berikutnya adalah kita berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, ya, dalam memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait pembekuan atau pembatalan izin terhadap ormas. Jadi intinya pelaksanaan atau kegiatan Polri ini adalah penegakan hukum. Ya, kita melihat di lapangan ketika ada seorang, kemudian berkelompok maupun dalam satu kelompok yang berwadah kepada organisasi masyarakat yang melakukan tindak pidana, itu yang akan kita tindak tegas. Demikian. Oke, baik. Artinya langkah preventif ini juga sudah dilakukan begitu ya, seperti patroli, kemudian pengecekan legalitas. Nah, apakah dari langkah-langkah ini dilakukannya pada saat mulai mencuat begitu ya fenomena ormas yang kemudian premanisme berkedok ormas, kemudian banyaknya aksi kriminalitas dari ormas begitu dan juga tindakan intimidasi, atau pada saat memang Presiden Prabowo juga yang sudah mulai menyatakan keresahannya terhadap premanisme berkedok ormas begitu, atau memang ini sudah dilakukan sebelumnya, jauh-jauh sebelum adanya fenomena ini, Pak RD? Ini merupakan suatu kegiatan rutin bagi kami, ya, dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas kita melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Adalah sebuah SOP yang kita laksanakan setiap saat sejak dulu kala. Nah, terkait dengan adanya fenomena hal ini, kita melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Nah, oleh karena itu Polri pada saat di tanggal 1 Mei kemarin kita dengan surat telegram untuk melaksanakan operasi kewilayahan yang mengarah kepada premanisme, itu kita laksanakan ya secara simultan dan berkelanjutan. Demikian. Oke, bagaimana kemudian dengan Satgasnya sendiri yang kemudian ini memang sudah didelegasikan begitu ya, kemudian dipercayakan kepada pihak kepolisian maupun jajarannya terkait dengan Satgas, apakah termasuk juga dari langkah-langkah tersebut yang dilakukan oleh Satgas, atau ini berbeda antara langkah-langkah yang dilakukan Satgas dengan yang tadi Anda sebutkan, Pak RD? Ya, kita melaksanakan dalam artian melaksanakan dari surat telegram untuk melaksanakan operasi kewilayahan itu adalah wilayah yang melaksanakan, ya. Begitu juga dengan tingkat Mabes Polri. Jadi kita terus melakukan. Nah, dari informasi yang saya dapatkan dimulai dari tanggal 1 Mei hingga tanggal 12 Mei 2025 itu dari bidang penegakan hukum kita sudah melakukan sebanyak 5.135 kegiatan. Nah, dari kegiatan ini yang seluruh jajaran Polda ya yang ada di Indonesia tadi kegiatan itu berjumlah 5.135 dan jumlah tersangka yang sudah kita amankan sebanyak 5.349. Mengapa tersangkanya lebih banyak? Karena ada juga yang melakukan selain perorangan adalah berkelompok. Nah, ini kita melakukan operasi kewilayahan. Semua wilayah Polda-Polda jajaran melakukan kegiatan operasi tersebut. Demikian. Oke, baik. Tindakan operasi ini sudah dilakukan oleh jajaran pihak kepolisian, begitu. Saya ingin ke Pak Luki. Pak Luki, kalau kita melihat dari kacamata kriminolog begitu ya, apakah kemudian pembentukan Satgas Premanisme ini merupakan solusi jangka panjang atau memang hanya reaktif saja begitu ya karena adanya tekanan publik dan juga fenomena yang kemudian ini mulai mencuat? Menurut Anda ini cukup efektif atau seperti apa, Pak Luki?
Ya, terkait efektivitas memang ini perlu kajian lebih mendalam ya, karena juga baru dibentuk kurang lebih beberapa pekan lalu seperti itu. Tapi kita bisa melihat ada semangat yang sama bahwa kemudian untuk bisa menekan laju aksi premanisme yang berdampak pada investasi usaha itu perlu diapresiasi. Yang kedua adalah kita bisa melihat bagaimana kepolisian ini dihadapkan pada tantangan yang sangat sulit seperti itu. Di satu sisi mereka dihadapkan pada bagaimana terlibat dalam investasi usaha, di sisi lain mereka juga punya kewajiban yang sama untuk dapat memberikan rasa ketertiban di masyarakat. Atau saya sering menganalogikan adanya si malakama policing di sini. Jadi mereka harus bisa tampil sempurna mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Maka ada beberapa hal yang bisa kita gradasi. Yang pertama dalam konteks preemptif, keberadaan upaya-upaya edukasi dengan melibatkan peran serta anggota masyarakat seharusnya bisa dikedepankan, sehingga keberadaan Satgas ini seharusnya memang berada pada tataran jangka pendek sampai kemudian jangka menengah. Dalam konteks jangka panjang, apa yang kemudian bersifat edukatif tersebut dengan pelibatan Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, atau kemudian iklim investasi usaha seharusnya bisa menyerap para anggota-anggota yang terafiliasi pada ormas atau kemudian orang-orang yang berafiliasi pada tindakan premanisme itu diberikan lapangan pekerjaan yang produktif, sehingga mereka tidak lagi memiliki mindset yang bersifat instan atau menjadikan aktivitas tersebut sebagai mata pencarian, dan mereka bisa memiliki berbagai alternatif agar mereka bisa bekerja secara lebih layak. Yang kedua, pada tingkat preventif, keberadaan FKPM melalui polisi RW yang digaungkan oleh Pak Kapolri itu salah satu upaya sehingga bisa mulai mendeteksi atau kemudian bisa mulai memberikan early warning titik-titik mana atau wilayah mana yang memiliki potensi keresahan, karena seharusnya sudah memiliki pemetaan yang dimiliki oleh Polres atau kemudian Polsek setempat potensi-potensi ancaman atau kemudian ormas-ormas yang memang terafiliasi pada tindakan anarkisme atau bahkan tindakan premanisme yang seringkali memang menyasar dunia usaha, terutama investasi-investasi yang kemudian berada pada jangka panjang. Nah, tindakan yang bersifat preventif seharusnya kemudian menjadi opsi terakhir yang saat ini kemudian diterapkan, karena secara umum dalam konteks kriminologi maka seharusnya bisa memberikan efek deter atau efek penjeraan. Saat kemudian ini mereka diberikan tindakan langsung represif dengan pencabutan usaha atau kemudian dalam konteks pemindahan jika memang ada bentuk intimidasi, maka upaya ini seharusnya bisa memberikan evaluasi bahwa keberadaan ormas ini seharusnya dikembalikan lagi kepada hakikat yang sebenarnya. Dengan kata lain, bahwa aksi premanisme ini baik dilakukan oleh ormas atau kemudian dilakukan oleh oknum dan masyarakat sekitarnya seharusnya mulai bisa dibentengi dan kemudian bisa memberikan efek yang sama, tidak tebang pilih, dan kemudian bisa memberikan iklim usaha yang lebih baik. Jadi tiga aspek yang berkaitan dengan aspek preemptif, preventif, dan represif seharusnya bisa menjadi upaya tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Tapi di sisi lain kita bisa mengapresiasi bagaimana kemudian tindakan yang dilakukan secara tegas melalui Satgas Premanisme ini, upaya yang memang menurut kita mungkin adalah sesuatu yang muncul secara reaktif, tapi di sisi lain bisa memberikan efek kenyamanan atau kemudian ketertiban di masyarakat, sehingga keberadaan yang bersifat kolaboratif policing dengan melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dengan penerbitan ormas tersebut, atau bahkan kementerian-kementerian yang bisa memberikan iklim usaha lebih baik lagi seharusnya dilibatkan, sehingga tidak hanya menyudutkan pihak kepolisian saja untuk kemudian bisa menertibkan, tapi kemudian harus sinergisitas dengan semangat pentahelix dari seluruh organ-organ yang ada di masyarakat tersebut. Oke, tentu perlu adanya soliditas juga ya dari berbagai elemen masyarakat juga begitu, terutama tidak hanya oleh pihak kepolisian saja begitu yang kemudian harus memberantas adanya ormas ini, karena memang kita tahu juga Satgas ini juga telah dibentuk. Nah, tapi kalau kita melihat dari adanya fenomena ini, sebelum nanti saya membahas terkait dengan tantangan begitu ya ke Pak Erdi, Mas Luki, tapi kalau melihat terkait dengan fenomena ini, seberapa besar kemudian hal ini bisa kemudian mencuat begitu ya, bisa sangat meresahkan akhir-akhir ini? Apakah mungkin karena sebelumnya ini terdapat banyak sekali pembiaran begitu oleh aparat, atau mungkin ketidaktegasan dari negara-negara belum begitu hadir dalam hal ini kemudian memperparah adanya fenomena premanisme ini yang saat ini memang sangat mencuat? Menurut Anda seperti apa dari pandang kriminolog? Ya, memang dalam konteks yang pertama, dalam konteks segi kriminologi dan dalam konteks aspek legal, keberadaan ormas itu merupakan hak dari setiap masyarakat, sehingga saat kemudian pemerintah dalam hal ini membatasi keberadaan ormas, mereka kemudian dianggap menekan eksistensi dari demokrasi dengan kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat melalui keberadaan ormas. Makanya seringkali keberadaan ormas itu mengafiliasikan kewilayahan, mengafiliasikan etis tertentu atau kelompok kesamaan hobi. Dengan kata lain, bahwa keberadaan ormas sulit
untuk bisa dibendung di awal dengan adanya aturan-aturan yang sudah ada saat ini. Yang kedua adalah bisa kita lihat saat kemudian keberadaan ormas ini sudah semakin banyak dan menjamur, bahkan kemudian bercenderung pada gesekan-gesekan baik kemudian bersifat horizontal dan bersifat vertikal, maka bukan lagi berada pada ranah ini sebagai bentuk organisasi sosial, tapi di sisi lain ini dianggap sebagai salah satu bentuk organisasi yang menjadikan aktivitas yang berafiliasi pada upaya untuk mencari kebutuhan itu sebagai gaya hidup atau kemudian mata pencarian. Maka saat kemudian ini berafiliasi terhadap aktivitas tersebut, taruhannya adalah bukan lagi upaya untuk bersosial, tapi bagaimana mereka mempertahankan hidup. Ini yang kemudian menjadi hal yang dikhawatirkan dan kemudian menjadi bola liar saat adanya kondisi yang memang secara dinamika global sedang tidak baik-baik saja dengan hadirnya pemerintah untuk melakukan pembatasan, meskipun bisa dikatakan inilah bersifat reaktif, tapi di sisi lain memberikan efek yang seharusnya bisa memberikan penjeraan kepada keberadaan ormas tersebut. Yang ketiga, kita bisa mengkaji juga dan menggarisbawahi bahwa akhirnya kita melihat afiliasi keberadaan ormas ini tidak lagi dalam bentuk salah satu bentuk ekspresi dalam berdemokrasi, tapi di sisi lain akhirnya memberikan ancaman intimidatif terhadap orang-orang atau kemudian pihak-pihak yang memang memiliki tingkat ekonomi yang berada pada tingkat investasi atau kemudian tingkat ekonomi menengah atau bahkan mengganggu adanya iklim investasi usaha di Indonesia, sehingga mereka tidak lagi dipandang sebagai orang yang atau kemudian organ-organ yang bisa menumbuh suburkan semangat kebersamaan di masyarakat demokratis, tapi di sisi lain menjadikan semangat demokratis itu sebagai dalih agar mereka bisa melakukan aksi-aksinya untuk kemudian mengamankan kewilayahannya, memiliki kekuasaan tertentu, bahkan sampai pada taraf memiliki stratifikasi sosial yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Nah, ketiga aspek inilah yang seharusnya bisa menjadikan PR besar gitu ya kepada kita semua, bahwa keberadaan ormas tidak lagi bisa dipandang sebagai sesuatu yang given gitu ya, atau kemudian kebebasan berpendapat dan kebebasan berdemokrasi, tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kemendagri bahwa keberadaan ormas ini sudah mulai tahapnya harus mulai difilterisasi, mulai diberikan seleksi-seleksi secara lebih rigid lagi, sehingga ancaman-ancaman itu bisa lagi diprediktif, atau kemudian kita meminjam bahasa predictive policy, sudah mulai dari awal tuh sudah di screening dan kemudian bisa ditumbuh kembangkan ormas-ormas yang memang bersifat produktif. Oke, baik. Banyak kemudian oknum begitu perorangan juga yang kemudian ini menggantungkan mata pencariannya untuk bergabung begitu ya, masuk ke dalam tubuh ormas. Nah, ini sebenarnya juga yang kemudian merubah semangat dari adanya ormas tersebut. Nah, saya ingin ke Pak Erdi, tapi Pak Erdi, ini kan kalau kita lihat sebetulnya premanisme tidak hanya ada di jalan saja, tetapi ada juga premanisme yang kemudian ini terafiliasi dengan politik begitu ya. Nah, kalau memiliki hubungan dengan oknum politik, bagaimana kemudian, apakah ini sudah ada temuannya dan kemudian nanti penindakannya seperti apa? Karena kan ya, kalau yang kita lihat saat ini penindakannya hanya ada yang di jalan saja begitu, yang terlihat nampak begitu. Akan tetapi kalau yang tertutup begitu, tercover, mereka punya backingan, ada massa juga, ada terafiliasi politik di sana. Nanti akan seperti apa penanganannya, Pak Erdi? Iya, Mbak. Pada prinsipnya kita melaksanakan, tadi kembali lagi saya tegaskan bahwa tugas kita adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, dalam konteks ini kita melakukan penegakan hukum. Ya, kita tidak melihat siapa orangnya, tapi ketika baik itu perorangan, baik itu dalam organisasi atau siapapun juga yang melakukan suatu tindak pidana, itu akan dengan tegas-tegas kita lakukan penindakan. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi kita kembali lagi, kita tidak melihat ya siapapun. Kalau memang benar-benar kita menemukan fakta di lapangan, menemukan dua alat bukti yang sudah terjadi di lapangan dari suatu perbuatan tidak pidana, nah itu yang akan kita tangani dan kita proses menurut hukum yang berlaku, dan kita tegas-tegas sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri untuk menindak tegas semua yang melakukan tidak pidana, seperti itu, Mbak. Oke, artinya tidak akan padang bulu, akan tetapi sampai dengan saat ini datanya, catatannya belum ada, Pak Erdi, terkait dengan ormas yang kemudian terafiliasi dan kemudian sudah ditindaklanjuti. Dalam penegakan hukum, kita tidak ada istilah terafiliasi. Kita melihat satu perbuatan melawan hukum. Mens rea-nya kita temukan yaitu perbuatan melawan hukumnya, niat jahatnya. Itu yang terjadi, itu yang kita tindak. Jadi kalau kita berbicara masalah terafiliasi, nah nanti itu dari pengembangan penyidik. Bagaimana yang bersangkutan memberikan keterangan-keterangan kepada penyidik
seperti apa yang mereka lakukan dan atas perintah siapa atau apa motifnya, apa modus operandinya. Jadi kita tidak ada istilah terafiliasi, tapi dilihat fakta di lapangan dan 2 alat bukti yang cukup untuk menangani atau menindak seseorang atau kelompok dari suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. Oke, sebelum saya ke Pak Luki lagi, nah akan tetapi saya ganti pertanyaannya. Kalau kita lihat, kita tahu begitu ya tantangan besar di lapangan, terutama soal keberadaan ormas yang sudah mempunyai backingan massa yang cukup banyak begitu, basis massa. Apa kemudian hambatannya yang membuat dari jajaran aparat kemudian bisa memberantas hal ini? Hambatan terbesarnya sebetulnya apa, Pak Erdi? Kalau kita misalnya mengetahui atau melihat atau semua masyarakat mengetahui ada satu ormas yang jumlah besar dan sebagainya, bukan itu permasalahan kami. Permasalahan kami adalah masih ada masyarakat yang enggan, yang takut melaporkan kepada kami. Kami siap melindungi masyarakat yang melaporkan. Ya, silakan melaporkan secara langsung, baik itu mungkin ada rekanan atau kolega dari kepolisian, kemudian itu ada call center 110, bahkan melalui media sosial pun ya kami siap akan membantu dalam penegakan hukum. Kami selalu, khususnya dari Divisi Humas Polri, ya selalu memantau segala kegiatan yang ada atau kejadian-kejadian ya dalam artian masyarakat yang butuh pertolongan melalui media sosial, bukan Divisi Humas Polri saja, tetapi semua anggota Polri yang ada di wilayah itu memonitor kegiatan. Satu hal adalah mari bekerja sama, ya, jangan takut untuk melapor. Demikian. Oke, baik. Tantangan utama juga tadi adalah terkait dengan pelaporan dari masyarakat. Banyak juga sebetulnya yang menjadi tantangan masyarakat. Kenapa kemudian mereka enggan untuk melapor? Mungkinkah jaminan dari perlindungan saksi ini kurang atau seperti apa? Pak Luki, boleh ditanggapi, silakan. Ya, memang dalam konteks bagaimana upaya ormas ini salah satunya harus bisa memberikan adalah tidak hanya kita concern terhadap para aktivitas ormas tersebut, tapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan bagaimana dampak jika memang ada masyarakat yang memiliki pelaporan atau kemudian dalam industri usaha yang memang mereka melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum. Maka yang harus agak di plot twist adalah tidak hanya kita memfokuskan kebijakan terhadap keberadaan ormas, tapi di sisi lain kita memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat bahwa mereka seharusnya bisa memiliki kebebasan untuk dapat menyuarakan jika memang ada ancaman atau intimidatif, tidak hanya yang dirasakan secara langsung, tapi jika memang ada orang-orang sekitar atau kemudian pihak-pihak sekitar yang merasa terancam dengan keberadaan aktivitas ormas tersebut. Yang kedua tentu pengaktifan lagi tadi sudah saya sampaikan keberadaan forum-forum komunikasi antara anggota masyarakat dengan pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya, atau bahkan dalam tataran ini adalah Pemda setempat, seharusnya bisa menjadi upaya early warning utama dan kemudian yang pertama dalam konteks bagaimana mendeteksi, memetakan, bahkan kemudian memberikan sinyal adanya ancaman mulai dari tingkat yang paling bawah sampai kemudian tingkat-tingkat yang lebih luas lagi terhadap dunia usaha. Yang ketiga, keberadaan tantangan tersebut tentu bisa kita pahami mulai dari tadi juga sudah sampaikan Pak Erdi, supremacy of law, tidak lagi pandang buru atau kemudian tidak lagi memilah-milah ada ormas-ormas apa yang memang menunggu dia untuk kemudian beraktivitas dengan afiliasi terhadap premanisme, tapi kemudian bisa langsung memetakan ancaman-ancaman yang bersifat intimidatif terhadap keberlangsungan dunia usaha atau dalam konteks yang lebih sederhana lagi terhadap ketertiban masyarakat sekitar wilayah ormas tersebut. Oke, baik Pak Erdi, silakan ditanggapi bagaimana kemudian untuk jaminan perlindungan bagi saksi begitu ya, bagi kemudian masyarakat yang ingin melapor. Nah, mereka kerap takut Pak Erdi untuk kemudian ada tindakan-tindakan balasan begitu ya yang menghantui mereka. Seperti apa jaminannya Pak Erdi? Ya, kami dari kepolisian memastikan ya akan memproses segala aksi premanisme secara tegas dan tuntas. Itu komitmen kami. Kemudian identitas pelapor ini akan kami jaga kerahasiaannya ya, dan Polri selalu siap merespon cepat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan. Komitmen Polri juga itu kita akan terus hadir dalam melindungi dan setiap warga masyarakat. Itu saja. Yang penting adalah bagaimana masyarakat yang bisa mengedukasikan diri untuk melapor dan mempercayai kami dan memberikan kepercayaan seluas-luasnya untuk kita Polri melindungi masyarakat
ya yang terkait dengan adanya gangguan-gangguan dari premanisme tersebut. Demikian. Oke, baik. Kita harapkan praktik premanisme, aksi kriminalitas, dan juga intimidasi dari pihak-pihak premanisme yang kemudian berkedok ormas ini dapat segera ditangani, begitu dengan adanya soliditas dari seluruh elemen lembaga masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas informasi, pandangan, dan juga waktunya. Salam sehat selalu, sukses selalu. Salam sehat Mbak, terima kasih Pak Erdi. Terima kasih. Ya pemirsa, salah satu keluarga korban abu